Cek. Ya, selamat siang anak-anak sekalian. Di kesempatan ini saya mau berbagi perihal tutorial dokumen PDF ya. Bagaimana mendokumentasikan sebuah pekerjaan atau dokumen di dalam bentuk PDF. Nah, hal ini disusun atau video ini disusun untuk membantu kita khususnya di dalam mendokumentasikan belajar-belajar yang berlangsung pada saat pembelajaran daring seperti demikian sampai kepada penilaian dokumennya bagaimana begitu ya. Nah, jadi diharapkan lewat video ini anak-anak sekalian bisa terampil bikin olah dokumen dari Word ke PDF, dari image ke PDF bagaimana ya sehingga bisa terdokumentasi dengan baik. Nah, di dalam video ini anak-anak sekalian ada beberapa bagian. Yang pertama tutorial dokumen PDF. Nanti isinya adalah kenapa harus PDF, bagaimana membuat PDF, bagaimana membuat PDF yang sumbernya bukan dari dokumen tetapi image atau JPEG begitu. Kemudian bagaimana menggabungkan satu file PDF dari dua file yang berbeda. Nah, setelah itu saya akan ada intermezzo perihal penamaan dokumen ya, perihal penamaan dokumen. Jadi ditonton videonya sampai akhir ya. Nah, kita yang ke pertama dulu ini, apa, kenapa, dan PDF. PDF itu singkatannya adalah portable document file ya, portable document file atau portable document format. Nah, pada intinya PDF itu adalah cetakan berbentuk digital, cetakan dokumen berbentuk digital ya. Nah, jadi kalau di sini file dokumen bisa disimpan secara fleksibel di dalam komputer manapun. Kemudian ini yang saya mau soroti itu adalah dokumen berbentuk PDF itu tidak bisa dirubah. Maksudnya tidak bisa diubah itu apa? Seperti ini misalkan ya. Saya punya contoh ini dokumen. Nah, maaf, saya harus cari dulu. Nah, misalnya seperti ini nih. Seperti demikian. Nah, saya punya file contoh surat seperti demikian, anak-anak sekalian, yang kalian dapat beberapa waktu yang lalu. Nah, di belakangnya ada jadwal. Ini bentuknya PDF, asalnya dari Excel jadi PDF. Nah, ini tidak bisa berubah itu, jadi pada saat dibuka oleh PDF viewer, formatting tidak akan berubah di komputer manapun begitu ya. Kalau di Word kadang-kadang berubah, apalagi kalau font tidak dimiliki pasti fontnya ikut berubah. Kalau di PDF tidak begitu. Kemudian maksudnya tidak bisa diubah itu untuk menghindari plagiarisme atau apa, copy paste seperti demikian, copy paste. Nah, kalau misalnya ini saya copy nih, ada yang iseng pengen di copy tuh di blok seperti demikian. Ya, saya buka di Word. Saya buka Word. Tuh. Formatting hancur ya, otomatis pengerjaan dokumen tidak bisa seperti yang seharusnya. Jadi ini gampang pakai PDF begitu ya, dan tepat pakai PDF. Kemudian kenapa pakai PDF yang lain ya? Memudahkan. Nah, memudahkan pengiriman data melalui email. Jadi tidak perlu jenis apa, OS apa begitu ya. Semua OS bisa membuka PDF dengan mudah seperti demikian. Nah, saya tadi soroti yang ini anak-anak sekalian. Nah, tambahannya PDF juga bisa dikunci dan saat membuka tidak perlu aplikasi pengolah dokumen. Misalkan pada saat saya download satu dokumen, misalkan contohnya seperti demikian. Nah ya, nah seperti ini. Kalau mau dibuka, diklik, saya buka langsung dari browser, langsung kebuka PDF. Nah, kalau misalnya masih berbentuk Word, dia akan arahkan menjadi Google dokumen tuh, buka dengan Google dokumen. Kalau saya download terlebih dahulu, dia akan mengarahkan membuka Word otomatis. Dengan demikian, kalau menggunakan misalnya di PC, membuka Word lagi atau membuka Google Sheet itu lebih lama.
Jadi PDF itu sangat sangat efisien, juga bagus, tepat untuk pengiriman dokumen seperti demikian. Kalau misalnya dibuka Android, apakah si Android tersebut sudah punya aplikasi pengolah, misalnya Microsoft Word untuk Android, Docs to Go untuk Android, Google Sheets di Android, begitu sudah ada belum? Seperti demikian. Nah, berarti kan tidak bisa dibuka langsung, tetapi kalau PDF selalu langsung bisa dibuka seperti ini, ya, dan cepat ngebukanya. Jadi paling fleksibel, paling efisien juga begitu ya. Nah, demikian anak-anak sekalian perihal kenapa PDF. Jadi secara umumnya PDF itu ada cetakan digital ya. Nanti ke depan kalau punya dokumen banyak, tidak perlu berbentuk kertas-kertas di print begitu. Seperti ini sudah cukup begitu ya. Yang perlu saja yang kita akan print. Oke, itu yang pertama. Sudah jelas. Nah, bagaimana membuat PDF? Oke, sekarang kita mulai lebih teknis. Mohon diperhatikan sekalian. Nah, ini kemarin banyak yang nanya begitu, bagaimana sih Mister bikin PDF? Bagaimana begitu ya? Nah, sekarang kita mulai ke teknis. Nah, di sini saya sudah bikin ya. Bagaimana membuka PDF? Yang pertama itu, cara pertama kita menggunakan media dari Microsoft Office. Cuman Microsoft Office yang digunakan itu harus minimum Office 2010 ke atas ya. 2010 ke atas ya, 2010, 2013, 2016 begitu ya. Sudah ada Save As 2010 PDF-nya begitu ya. Nah, jadi yang jalan pertama itu menggunakan Microsoft Office dengan cara Save As seperti ini ya, anak-anak sekalian, menggunakan fasilitas Save As Microsoft Office. Contohnya saya akan buka seperti ini, anak-anak sekalian ya. Saya buka misalnya ini ya. Ini dari Bapak Ibu guru. Nah, misalkan seperti ini. Nah, ya. Yang pertama seperti ini. Ya. Nah, kita punya file Word seperti ini, punya file Word seperti ini. Nah, bagaimana membuat PDF? Nah, yang pertama udah ini, saya menggunakan Office 2016, file, ya, file, save as. Nah, ya, simpan di mana? Nah, di sini ada kotak dialog save as begitu. Nah, di sini kan ada doc ya. Berarti kalau di save ke DOC atau docx ini bentuknya Word. Jadi bisa diperbaiki lagi. Kalau mau dicetak digital jadi PDF seperti ini ya. Tuh ya, PDF. Tuh ya. Saya kasih keterangan tutorial. Nah ya, saya akan save bentuk PDF MD week 3 IPS ya, tutorial seperti ini. Ya. Saya save, ingat ya di sini save as PDF. Ingat Word-nya di atas 2010. Langsung save. Seperti demikian. Harusnya sudah ada. Mana ya? Kita cek. Nah, seperti ini. Mana? Tutorial. Nah, ini nih. Ini yang tadi kita bikin, ya, besarnya 280, ya, di save as tutorial save as ya. Nah, ini besarnya 280, tetapi sudah jadi PDF tuh. Hasilnya seperti ini kalau buka tuh udah. Tidak akan bisa berubah. Kalau saya copy, formatnya tidak berubah. Kalau di copy asal ke Word, misalnya ada orang mau sengaja copy itu jadi rusak ya, jadi kelihatan copy pastenya seperti demikian. Bagaimana itu kalau di Word ya? Kalau di Excel bagaimana? Yuk kita lihat. Saya punya contoh seperti ini kemarin, ini penugasan di SMA. Saya coba ya, mana? Nah, ini nih. Akun SMA. Nah, ini Excel ya. Ini yang di Excel. Nah, ini harus dibuka dulu. Makanya repotnya kalau olahan Word dan Excel asli seperti ini. Kalau PDF kan langsung cepet ngebukanya. Nah, abaikan saja ini. Ini contoh dari Excel. Caranya masih sama. Cara yang pertama itu pakai fasilitas Save As ya. Nah, langsung saja file. Ini kan Excel ya. Save as file ya. Save as. Nih bentuknya browse.
Saya masih simpan yang misalnya yang tadi di sini ya, tutorial save as ya. Nah, save as PDF. Nah, seperti ini ya, supaya kelihatan namanya yang kita pakai. Ini kan asalnya Excel. Kalau kita simpan bentuk XLS atau Excel, pasti akan disimpan dalam bentuk Excel, bisa dibuka, bisa diedit kembali. Kalau kita cetak digital bentuk PDF, portable dokumen format ini, PDF langsung bisa. Ya, ingat ya, di sini namanya tutorial save as PDF. Sudah langsung dipublish, sudah selesai. Kita cetak, kita lihat cetakannya. Nah, ini sudah ada. Nah, ya, kita buka ya. Tuh, sudah jadi PDF. Hanya ini kepotong. Ini yang jadi masalah kemarin anak-anak SMA sekalian pada nggak bisa. Nah, sekalian saya ajarkan ya supaya bisa. Ini kenapa nih, Pak atau Mister, jadi nggak jadi satu halaman. Nah, ini perlu settingan juga. Jadi pada saat save as PDF jangan asal, tetapi disetting juga. Nah, pertama kan ini udah kelihatan tuh garisnya kepotong. Kita blok dulu mana yang akan kita jadikan PDF. Kemudian di print area dulu, set print area, tek tuh, set print area ya. Jadi ini area, set print area itu adalah area mana yang akan kita print. Nah, seperti demikian. Anak-anak sudah di set print area seperti ini. Kemudian di print preview dulu. Kalau kita cetak, tuh, ini masih kepotong ya. Di setting, saya pengen misalnya saya supaya optimum bagus, ini landscape seperti demikian ya. Tuh, sudah agak masuk yang lain tapi masih kepotong. Setting kertas saya pakai legal itu 35 ya cm panjangnya. Nah, ini udah banyak yang masuk tapi masih kepotong nih, buktinya satu halaman dari 4 halaman tuh. Jadi tidak beraturan gini. Nah, kalau pengen satu halaman, caranya bisa seperti ini. Nih, persentasenya dikurangin, misalnya seperti ini, 85 tuh. Masih 2 halaman, berarti 85% kurangin lagi ya di page setup ini ya, 80 semua masuk 1. Nah, seperti ini. Atau cara yang tadi saya kembalikan dulu ke 100 ya, nggak pakai yang set ini, langsung aja nih. Di sini ada menu di bawah no scaling, jadi fit sheet on one page ya, bagaimana masukin semua satu halaman, klik saja langsung masuk satu halaman tuh, tidak ada halaman 1 dari 4, tidak ada, cuman 1 dari 1. Sudah seperti ini, baru kita save as yang tadi ya, balik lagi. Nah, saya jadiin PDF. Tadi ada ini kan tutorial save as PDF, saya tulis yang fit one page, save ya, save as, kita lihat sudah jadi. Nah, fit one page. Tuh, sudah jadi satu halaman. Ini yang tadi sebelumnya ya, yang kepotong-potong tadi. Nah, ini kepotong tadi. Jadi perlu settingan. Nah, anak sekalian, komputer pintar, tapi kita lebih pintar lagi ya. Jadi komputer itu ngikutin apa yang kita mau begitu ya. Jadi elok gitu ya kalau dikirim seperti demikian. Nah, ini di Excel. Bagaimana? Oke, kita masih pakai cara yang pertama. Ini di Excel. Sekarang pakai yang PPT ya. Pakai ini PPT yang saya bikin ini gimana? Sama, file, save as ya. Simpan di sini deh, begitu ya. Maaf, banyak sekali dokumen. Nah, ini ya. Save as, save as PDF ya. Nah, ini kan masih PPT, artinya kita simpan PPT, bisa diolah kembali, bisa diedit. Saya pengen cetak sebagai PDF ya, PDF seperti demikian. Saya PDF dipublish, udah ya, kita lihat hasilnya. Coba kita lihat hasilnya, ini nih, kayak ini tutorial save as, bukan, ini nih tutorial dokumen PDF ya, kita buka. Tuh, sudah jadi PDF. Nah, ini enak begitu ya, tinggal dikirim, mudah. Si operator atau bapak ibu guru yang ngecek
udah tuh gampang ngebukanya, tidak ada perubahan, nggak harus buka aplikasi kedua, aplikasi ketiga, Word, Excel dan sebagainya gitu ya, lebih fleksibel, lebih efisien juga seperti demikian. Anak-anak sekalian, bagaimana? Sudah, ini pakai cara yang pertama selesai? Oke, pakai cara yang kedua sekarang menggunakan printer virtual ya. Nah, pertama saya printer virtual itu seperti printer kalau kita ngeprint seperti demikian nih, misalnya ini dokumen yang tadi. Misalnya kalian punya printer Epson kan perintahnya di sini adalah Ctrl P ya. Betul ya, Ctrl P, masih ingat nggak kalau di sekolah diajarin Ctrl P, atau di sini print tuh ya. Print. Nah, ini kan muncul kan ada Epson dan sebagainya. Ternyata Windows itu dimulai dari Windows 10 Windows 10 ya, 2017-an atau 2016 ke atas sudah pakai Windows 10. Nah, sudah ada ininya, ada printer virtualnya namanya ini nih, Microsoft Print to PDF. Microsoft Print to PDF. Jadi biasa kita pakai L210 misalnya Epson pakai kertas, sekarang enggak. Jadi kalau tadi perintahnya save as, sekarang perintahnya print ya, print. Nah, saya pakai Microsoft Print PDF dulu ya. Nih, saya print ini PDF. Kalau settingannya sih nggak banyak settingan ini teh. Tuh, ya, tidak banyak settingan, sudah ada dari sananya. Kita print saja. Nah, pada saat di print, dia akan minta filenya disimpan sebagai apa. Nah, saya akan adukan Microsoft Print PDF sama printer yang lain ya. Ini ya, misalnya ini nih, tadi teh apa? Ini tutorial, ini kan save as tadi ya. Sekarang tutorial print ya, print Microsoft to PDF. Nah ya, seperti ini ya, saya print tuh. Oke. Nah, ini 4 halaman, 3 atau 4 halaman di print. Kita buka, ini nih, sudah. Maaf ya, print. Nah, seperti ini. Nah, ini tadi di save as, ini di print. Tuh, sama sebetulnya. Cuman bedanya apa? Sama ya. Sekali lagi ya, sama nih ya. Bedanya apa? Bedanya ini, kalau tadi pakai save as menghasilkan 280 KB, pakai Microsoft PDF 523, jadi setengah mega, lebih besar. Tetapi sebetulnya ini Microsoft Print to PDF ini paling bagus, ngeprint PDF paling bagus, saya jamin. Udah beberapa tahun udah saya gunakan juga, ini bagus. Tetapi memakan size yang lebih besar. Repot kalau misalnya memang file aslinya juga sudah besar, kita akan jadiin PDF juga banyak begitu ya, seperti demikian. Jadi besar, agak lebih besar. Nah, itu di Word. Di Excel bagaimana? Ingat tadi kan sudah di print area. Saya ulangi lagi, di print area. Saya tidak akan ulang lagi proses yang tadi. Perintahnya ganti, langsung ngeprint. Legal, landscape, sudah ya. Fit one page, semua pasti masuk. Saya print lagi, satu print. Tuh, muncul tadi kan ini akun save as PDF, one page. Sekarang tutorial Microsoft to PDF. Microsoft to PDF ya. Saya print, set, sudah selesai. Kita cek ya, hasilnya mana tadi di sini. Kita cek hasilnya di sini tuh. Beda ya, ini 335, ini kalau di save as tadi 342, ini lebih besar. Lebih besar atau sama? Oh, sama. 342, ini sama ya hasilnya. Nah, seperti ini, sama ya. Nah, Microsoft Print to PDF ini paling bagus deh begitu ya, paling bagus. Nah, tapi makan size lebih besar. Di ini juga sama nih. Kalau di PPT saya sarankan lebih baik jangan save as, lebih bagus pakai Microsoft Print to PDF ya. Kenapa? Nanti menunya lebih banyak pada saat ngeprintnya. Ini kan satu slide, saya bisa print ininya langsung 6. Nah, seperti 6 ya. Tapi kalau pengen irit banget begitu ya, nggak banyak halaman, pakai ini nih, outline-nya aja. Tuh, outline itu tulisannya aja. Oke.
saya print ini deh, misalnya pakai tulisan aja, ya. Mana ya tadi di sini? Ini ya, PPT Microsoft Print to PDF, ya, outline. Saya print ya. Nah, sudah di print, harusnya sudah selesai. Ada tidak? Cek. Nah, ini nih, ya. Tuh outline-nya aja. Tuh outline-nya saja, ya. Lebih efisien kertas begitu ya. Oke, bagaimana? Bisa? Kita sudah sampai ada di sini, anak sekalian. Nah, sudah sampai di sini. Selanjutnya, kan tadi kita dapat sedikit perbedaan. Microsoft PDF itu ngeprintnya lebih besar ya, lebih besar. Oleh karena itu, bisa pakai software lain, misalkan software ini lain, printer virtual lain. Nah, printer virtual lain ya, yang saya sudah gunakan hampir 4 tahun ini adalah PDF Factory ya. Ini kelebihan PDF Factory ini bisa disetting ukurannya besar atau kecil, dan kualitasnya sedang rendah tingginya bisa disetting, tidak memakan size lebih besar daripada Microsoft Print to PDF. Ini yang favorit saya, anak-anak sekalian ya. Nah, diinstal dulu. Saya sudah upload, nanti ada disimpan di sini. Anak-anak sekalian boleh print ya, langsung install. Bentuknya seperti ini, mana ya? Nah, ini ya, PDF Factory 617. Kemudian setelah diinstal, serial numbernya di copy paste supaya jadi instalan penuh begitu ya, bukan trial. Nah, nanti dia munculnya di sini, anak sekalian. Begitu di print, kita print ya. Print tadi kan Microsoft Print to PDF ya, saya ganti jadi pakai yang tadi favorit saya, PDF Factory ya. Nah, pada saat kita setting jadi PDF Factory ini, printer ini bisa disetting kualitasnya. Tuh, ini ukurannya jangan lupa, selalu cek ukuran dulu ya. Nah, ini bisa disetting mau 300 dpi standar foto atau ukurannya segimana begitu ya. Saya coba turunin 50 begitu ya. Saya coba print. Nah, ini sudah jadi. Ini sudah di print digital sama si PDF Factory-nya. Tinggal saya kembalikan saya seperti ini. Simpan di sini. Nah, tadi ngeprint yang IPS juga kan. Nah, tutorial. Print PDF Factory ya. Kita ngecek ini, dibedain PDF Factory hasilnya berapa. Yuk kita lihat PDF Factory. Nah, ini tuh cuma 40 KB. Tampilan sama asli sama ya. Cuman kualitasnya sedang. Microsoft Print PDF hasilnya sama juga 500,5 mega. Jadi hasilnya 1/10-nya ini si Microsoft Print PDF. Nah, jadi saya kembalikan, anak-anak saya mau pakai yang mana. Saya sarankan sih pakai yang ini deh. Saya udah banyak sekali dokumen saya pakai, saya cetak pakai ini. Jadi ringan. Apalagi untuk di HP kan kuota itu sangat diperhitungkan. Setiap size mempengaruhi kuota. Apalagi Bapak Ibu guru sekalian, kalau ngoreksi hasil kalian itu dari hotspot, ini kan lebih efisien. Nah, bagaimana? Harusnya udah bisa ya bikin PDF ya dari dokumen ya. Nah, kita ke pokok bahasan yang lain. Bagaimana ini teh Mister kalau ada gambar pengen jadi PDF. Misalnya saya pada saat belajar daring, nah seperti ini, harus disertakan fotonya pada saat mengerjakan ya.
ada nggak fotonya ya, misalkan ya. Nah, di sini misalkan ya. Nah, di sininya. Nah, di halaman selanjutnya ini. Nah, harus masukin foto ya. Oke. Kita pakai cara yang sudah saya rangkum di sini. Pertama di insert dulu di Office ya. Mau di insert di Office, mau insert di Excel, mau di PPT sama. Saya cuma kasih satu contoh. Yang lain sama. Seperti tadi, balik lagi. Kalau mau nanya Excel ke PPT, balik lagi ya. Saya kasih contoh ini, insert. Nah, ya, insert picture, insert picture seperti ini. Ya, misalkan ada foto ini, foto dokumentasi kita dulu seperti ini ya, dimasukin. Set. Nah, seperti ini ya. Masih ingat yang ini ya? Nah, jadi misalkan kalian bikin jurnal belajar di sini. Ini foto pada saat ngerjain jurnal, misalkan seperti ini ya. Nah, sudah ini udah beres. Tadi sudah belajar bagaimana membuat jadi PDF kan. Saya kasih pilihan yang tadi. Nih, apa? Print pakai PDF Factory ya. Nah, di print, save lagi, sudah jadi seperti ini. Save, print PDF Factory dan gambar seperti ini ya. Set, harusnya sudah jadi. Nih, sudah ada. Itu cuma 500. Tuh, ya, sudah ada tuh. Ya, ini halaman 1, halaman 2, ini sudah ada fotonya. Lalu cuma 500, wah kecil banget, asik banget. Padahal ini aslinya tadi si gambar ini, mana ya tadi gambar ini nih. Gambar ini kita cek tadi hasilnya besarnya adalah sekitar sekitar 9 mega. Mana? Tuh, 7, ada yang 9, tetapi begitu dikompresi sama PDF Factory tadi jadi 500. Jadi sangat efisien. Wah, ini paling cocok deh begitu ya. Nah, saya, Pak, gimana kalau single file fotonya? Ya udah, buka kertas baru seperti ini, buka kertas baru ya. Nah, buka kertas baru seperti ini, insert fotonya seperti tadi, contohnya ini ya. Mana? Ini atau ini? Boleh. Nah, ini. Nah, seperti ini ya. Kemudian di print PDF seperti ini. Tuh, print aja seperti tadi. Ya. PDF mana? Belum muncul. Maaf. Sekali lagi ya. Nah, print PDF Factory. Nah, seperti ini sudah muncul. Tuh, cuman hasilnya 776 dari 9 mega tadi, jadi hampir 1/10 atau 1/11-nya, kecil ya. Jadi udah tahu cara bikin itu ya, bikin image jadi PDF ya. Cara yang kedua saya sudah rangkum di sini, langsung aja printer. Tadi kan dimasukin dulu ke kertas supaya kebayang nih di kertas tampilan seperti apa. Kalau nggak langsung aja seperti ini anak-anak sekalian kalau langsung. Nah, ya. Nah, ini nih, ini foto yang tadi. Ini berapa besarnya nih? Tadi 7 mega ya. Langsung aja print, klik kanan di sini, langsung print. Sama aja kita udah punya printer factory ya. Printer PDF Factory di sini, printer A4 ya. Saya setting lagi. Coba supaya nggak kebesaran, cek lagi. Udah tuh oke 50 ya. Saya cobain pakai yang 40 nih. Nah, ukurannya 4 ya. Set. Seperti ini, di save. Nah ya, tadi kan dan gambar, print gambar aja ya, print PDF Factory, gambar aja ya, gambar aja. Oh, udah di save, kita lihat, kita cek, gambar aja ya. Tuh cuma 400, lebih kecil dari ini. Wow, tuh ya. Pasti ada pengurangan kualitas, tetapi ya masih di ambang mata, masih oke deh. Nah, gitu anak-anak sekalian. Gimana nih printer virtual? Udah oke? Ini yang saya paling sarankan ini. Pakai ini aja ya. Jangan lupa setting kertasnya juga. Ya, apalagi pakai apa? Pakai Excel
Oke, bisa. Nah, selanjutnya, Pak, bagaimana menggabungkan PDF dengan PDF lain? Pertanyaannya, kenapa digabung? Maksudnya seperti ini, anak-anak sekalian. Ya, misalnya ada ini. Misalnya covernya pengen pakai ini, ya, beda file, isinya pengen ini. Nah, isinya pengen ini, ya. Nah, gimana ngegabungnya? Jadi ini digunakan kalau untuk nambahin cover atau bikin proposal, atau ada sebagian Word, ya, tulisan, sebagian Word tulisan ini, sebagian Excel. Contohnya seperti surat ini nih. Contohnya seperti surat ini, mana? Tadi ada surat di mana surat? Nah, ya. Nah, ini ada surat ini. Ini dibuat di Excel, ini dibuat di Word, tinggal digabung di belakang. Gabungnya gimana? Yang pertama, di sini ada nggak? Nah, aplikasi online, merge PDF. Jadi di browser, cara yang pertama pakai merge online, ya, merge PDF online. Entah ini sudah ada merge PDF. Saya sering gunakan. Mana ya? Nah, ini. Nah, combine PDF. Nih, combinepdf.com ini yang saya paling sarankan ini. Combine PDF, ya. Combine PDF, ya. Sekarang saya akan demo cover dengan isinya. Isinya adalah surat belajar online yang kalian dapat ini, kalau tidak salah begitu ya. Kemudian ada covernya saya pakai ini, poster Natal. Tapi ini masih bentuknya JPEG. Lihat, besarnya adalah 8 mega ya. Kita akan print dulu. Print seperti ini ya. Ukurannya saya ganti jadi legal. Legal itu 35. Legal bukan F4 ya. F4 itu 33. Nah, di print, saya print PDF sudah diajarin tadi. Oke. Selanjutnya Allah. Saya ulang ya. Nah, print seperti ini, print. Oke. Ini saya save. Ya, ini jadi covernya. Saya save di depan ini. Nah, ini ya. Surat belajar online. Saya pakai kata depannya cover, ya, cover. Oke, kita lihat hasilnya sekarang. Cover. Tuh, besarnya cuma setengah mega, kecil banget, hampir 1/11-nya. Saya buka. Nah, ini covernya ya. Oke, kita akan gabungin sekarang lewat sini. Ya, ini nih upload. Nah, ini kelebihannya itu tidak perlu install kalau pakai ini ya. Kemudian kekurangannya harus pakai kuota. Yang pertama covernya, yang kedua ininya isinya ini ya. Coba yang kecil, paling kecil mana di itunya apanya ukurannya ini aja. Nah, ini ya. Tuh, ini lagi ngupload. Cover di kiri artinya cover di atas, surat di kedua. Mohon maaf agak nunggu. Oke, kuotanya agak bermasalah ya. Ini apa? Internetnya agak lama begitu, bukan masalah. Nah, nanti kalau setelah diupload, dia di dapurnya dia gabung, baru kita download kembali. Sudah jadi. Nah, oke ya. Sekarang pakai cara yang kedua, pakai aplikasi lain. Ada banyak aplikasi pengolah PDF untuk menggabungkan Adobe, Foxit, Nitro, banyak ya. Tetapi saya mau rekomendasi ini, PDF Shaper. Nih, PDF Shaper. Kenapa saya gunakan ini? Ringan aplikasinya, ngebukanya nggak lama, cepet banget, kerjanya juga tidak lama ya. Buat apa punya komputer pengen kerja cepet tapi jadinya lama, mending pakai ini. Nah, saya sudah upload juga nanti di sini anak-anak sekalian. Silakan download PDF Factory dan PDF Shaper, Anda install. Nah, ya.
ikonnya seperti ini nanti di depan. Aduh, banyak sekali. Nah, seperti ini. Oh, banyak sekali. Nah, ini ada di sini nih. PDF Shaper selalu ada disimpan di depan karena saya banyak kerja dengan dokumen. Saya pakai merge seperti ini, merge ya. Setelah di merge katanya add file mana yang pengen kita pakai ya. Tadi ini covernya, kemudian saya pakai ini ya, surat pembelajaran online ya, seperti ini, upload. Nah ini ya, jadi ya 500 dengan 600, covernya di depan, proses ya. Simpannya gimana, saya cover dan isi surat ya, tuh, dan jadi open. Lihat ini covernya, ini isinya. Nah, bikin ini gampang. Jadi apa? Bikin cover gampang. Mau didesain di mana? Kalau ada apa? Photoshop. Kalau di sini Word, di sini Excel, bisa dipakai anak-anak sekalian teknik ini ya. PDF Shaper. Kemudian PDF Shaper juga bisa digunakan untuk mengunci ya, lain kali untuk mengunci saya demokan lain kali, tapi coba trial sendiri pasti bisa. Jadi PDF prinsipnya tidak akan bisa terbuka tanpa buka kuncian, begitu. Bagaimana? Oke ya. Nah, yang terakhir nanti Anda bisa download di sini ya. Nanti di bawah atau maaf, atau ambil di bawah link video YouTube ini ya. Oke, baca ke bawah, klik linknya, saya buka begitu. Intermezzo, anak-anak sekalian, intermezzo warna sari. Mohon nanti penamaan dokumen harus 2 kali. Saya seragamkan bersama operator Bapak Ibu yang lain dengan cara ini, modul daring, strip tanpa spasi, mata pelajaran, kelas, nomor dan nama siswa. Nama siswa terakhir supaya ini terkelola anak-anak sekalian ya, terkelola. Nah, kalau dikirim melalui Classroom, penamaan 2 kali, di filenya dan di kertas ya. Di filenya dan di kertas. Saya ulangi, filenya dan di kertas 2 kali supaya tidak ketukar. Anda pengen diperiksa kan, pengen cepat juga kan diperiksa. Nah, jadi 2 kali ya di kertas. Kalau melalui email pribadi guru 3 kali. Saya akan demokan. Kenapa saya sangat menggarisbawahi ini? Saya merahin, ini sangat penting sekali. Banyak siswa yang tidak literasi. Perhatikan, dapur di Google Classroom oleh operator seperti ini. Ini siswa yang sudah mengumpulkan nih. Merah ini berarti sudah ngirim PDF. Tuh. Ini sudah rapi. Sudah ada tulisan di sininya ya. Lihat di sininya ya. Tuh, sudah ada modul daring, sudah siswanya bersama kelasnya. Ini udah rapi. Nah, ini tidak sesuai ketentuan siswa berikut. Saya tidak sebutkan ya. Nah, tetapi untung ada nama. Berarti masih bisa dikoreksi. Awal-awal mengerjakan ini, ya, ini balatak sekali anak-anak sekalian. Mana ya? Mohon maaf, saya cek dulu. Nah, awal-awal balatak sekali. Daring. Nah ini nih, ya. Contohnya ini. Nah, waktu itu diminta kumpulkan di dalam bentuk ini, anak-anak sekalian. Minta dalam bentuk screenshot mengerjakan satu tes online, minta dikumpulin dan kami udah kasih instruksi nama. Nah, ini nih ya. Nah, ini punya siapa? Kami tidak tahu, begitu ya. Ini punya siapa? Kami tidak tahu. Di sini tidak diedit, di sini ditulis, di image-nya tidak ada. Ini pakai nama dari HP, langsung kirim. Ini punya siapa? Gitu ya, kami tidak tahu. Kalau di rename satu-satu pun kami tidak tahu, seperti mencari jarum di dalam jerami, banyak sekali ya. Karena nanti oleh operator tekniknya begini diambil, kan begini ya. Tuh ya. Ini semua sudah ngumpul ke dalam satu tempat, satu pos di Google Drive. Saya buka folder seperti demikian. Ayo, saya harap cepat.
ya, cukup lama. Nah, jadi ini jangan sampai seperti ini. Ini nilai ini punya siapa? Begitu. Ini juga. Tuh, ini punya siapa? Namanya masih nama dari HP. Nah, jadi mohon di rename. Ada siswa yang terampil rapih. Nah, ini dia masih tulis walaupun di sini pakai nama HP. Nah, di sini dia udah tulis ini benar. Ini otentik. Kalau mau lebih bagus kasih nama 2 kali, saya udah kasih rambu-rambu 2 kali, filenya di rename. Rename file gampang. Kalau di PC sangat gampang. Klik kanan, rename. Tuh ya. Sesuaikan MD tadi mata pelajaran misalnya Indonesia atau B Indo seperti ini, kelas 9B nomor urut 1, nah baru nama seperti ini. Apa susahnya? Kalau Anda bikin seperti ini sangat hemat waktu, karena kemarin operator banyak mengeluh tidak dikasih nama. Untuk ngasih nama ini aja lebih lama daripada Anda ngumpulin. Waktu Anda satu sesi waktunya hanya 80 menit. Operator ngasih nama ini 1,5 jam lebih. Jadi dan nggak akan ada beberapa file yang ini nggak akan ketahuan ini punya siapa. Nah ini nih, ini udah ada nama. Nah ini nih, ada yang seperti ini lagi. Gimana ini? Ini punya siapa ini? Ya, nggak akan bisa dicari ini. Nah jadi mohon tertib. Nah ini udah ada belum? Nah begitu saya buka ini yang tadi, buka folder, nah ini muncul Google Drive untuk bahasa Sunda. Ini satu post ada di sini. Nanti operator langsung ambil, sedot atau download. Nih ya, download ini. Tok, seperti demikian. Nanti hasilnya seperti ini. Ini yang sudah saya kirim kepada Bapak Ibu mata pelajarannya seperti ini. Nah ini bahasa Sunda begitu di-download oleh Google Drive seperti ini. Kita buka yuk, kita lihat isinya kayak gimana. Ya, kita lihat ya. Nah, seperti ini. Tuh, ini yang benar ini tuh. Jadi kalau pakai metode penamaan seperti ini akan ngumpul semua yang A, yang B, yang C. Nah, ini tidak tertib ini namanya. Ini tidak tertib, ini nama tidak sesuai ketentuan, tidak tertib. Kalau seperti ini tertib. Ini kalau seperti ini saya yakin guru meriksa cepat banget. Dan operator nggak perlu buang-buang waktu 1,5 jam, 2 jam untuk mencari ini file punya siapa. Ingat ya, kita mau kirim surat. Ya, kenapa harus tertib seperti ini? Kita kirim surat fisik. Kita kirim surat fisik, ya, kertas, berupa kertas gitu kan. Pasti amplopnya pakai nama, kertas juga pakai nama, sama aja. Ya kalau seperti ini mohon maaf ya kalau seperti ini tidak literasi ini kalau tidak seperti ini. Untung di sini namanya masih ada. Saya tetap menghargai ya walaupun beda ya. Tetapi masih ada nama, masih bisa dikoreksi. Kalau mau cepat seperti demikian. Nah, ya, coba kita buka ini ada satu dokumen tidak ada nama, di dalamnya ada nama nggak? Kita buka ya. Nah, syukurlah di sini ada nama ya. Kalau di dalamnya tidak ada, repot. Nah, disebutkan nama 2 kali itu pertama pakai rename, yang kedua di kertasnya nih, seperti ini di kertasnya teh. Ya. Nah, misalnya ya. Di sini namanya di sini ditulis di kertasnya teh ada. Jadi ada double cross check. Nah, seperti ini. Baru dicetak. Kalaupun di luar nggak kasih nama, di dalam ada, masih bisa dikoreksi. Kalau seperti ini nilai siapa ini? Ya, ini nilai siapa ini? Nah, ini ada nih, bagus nih. Berarti tertib dan pengen dinilai, pengen direkap. Ya. Nah, ini oke. Ini tidak ada nih siapa. Nah, jadi sayang, mending waktunya kita pakai koreksi dan pakai pembelajaran yang lebih mendalam ketimbang harus habiskan waktu untuk merename. Ya, bagaimana? Oke ya untuk ini. Kemudian kalau ke kirim email pribadi guru, penamaan dilakukan 3 kali. Di mana? Di sini anak-anak sekalian. Ya. Nah, ini nih. Saya kemarin pada saat saya gabung ke ini Classroom, email itu numpuk sekali banyaknya luar biasa. Sedangkan kalian tuh ini ya ada yang minta akses banyak sekali. Sedangkan di antara kalian ada beberapa yang mencicil misalkan ngumpulin tugas tidak sesuai waktu, malah lebih dari waktu. Kan harus mencari juga sesuai kronologis, betul nggak? Ya sama.
seperti mencari berkas. Nah, pada saat mengirim sama ininya juga ya. Subjek ini, judul ini sangat penting ini. Dikasih seperti ini MD. Nah, MD ya. Tadi apa? Modul daring, mata pelajaran misalkan. Nah, seperti ini. Kalau saya di SMA pakai keywordnya apa ya? BB tugas akun. Nah, saya pakai ini ya. Ini tuh penting untuk kunci di search oleh pemilik email ya. Coba ya saya cek ya. Nah, saya klik seperti ini. Di search. Siswa yang pakai judul ini pasti akan kesort nanti di sini. Akan kesort. Internetnya lagi lama. Ya, memang beberapa hari terakhir lama. Nah, ini semua kesort. Kalau ngasih judul beda-beda, jangan harap akan diambil dan akan diperiksa karena mencari jarum di dalam jerami yang tadi. Jadi mohon sesuai ketentuan ya untuk membantu. Nah, kalau 1-2 operator kasih nama nggak masalah, kami bantu. Tapi kalau misalnya 80 bahkan 100 kami rename, itu hampir 2 jam. Sedangkan sesi selanjutnya udah mau buka ya. Bagaimana? Oke. Nah, demikian tutorial ini supaya jadi perhatian bagi anak-anak sekalian. Lancar, tetap sehat ya. Tuhan berkati semuanya. Kalian bisa dapat pembelajaran yang baik ya di rumah juga. Terima kasih. Tuhan berkati.